Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika wajib. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu penggunaan turunan fungsi. Yang ketiga yaitu turunan fungsi dapat digunakan dalam menentukan nilai stasioner dan titik stasioner. Fungsi y sama dengan fx mempunyai titik stasioner atau titik ekstrim di titik x sama dengan a jika f aksen a sama dengan 0 dan nilai stasionernya y sama dengan fa. Syarat menentukan jenis-jenis titik stasioner di titik x sama dengan a yaitu yang pertama, titik balik minimum jika f aksen a sama dengan 0 dan f dua aksen a lebih besar dari 0. Jadi titik balik minimumnya jika turunan pertamanya sama dengan 0 dan turunan kedua lebih besar dari 0. Yang kedua, titik balik maksimum jika turunan pertamanya sama dengan 0 dan turunan keduanya lebih kecil dari 0. Dan yang ketiga, titik belok jika turunan pertamanya sama dengan 0, turunan keduanya sama dengan 0, dan terjadi perubahan kecekungan dari cekung ke atas menjadi cekung ke bawah, atau sebaliknya di sekitar titik tersebut. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada contoh. Ini contohnya nomor 1, tentukan koordinat titik balik dari kurva persamaan garis singgung kurva fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 15x. Nah, yang pertama kita cari yaitu turunan pertama dari persamaan kurva ini. Kalau kita cari turunan pertamanya, hasilnya 3x pangkat 2 ditambah 18x ditambah 15. Sekarang kita cari turunan keduanya. Nah, untuk menentukan turunan kedua, turunan pertamanya ini kita turunkan lagi satu kali ya, sehingga kita dapatkan turunan keduanya adalah 6x ditambah 18. Nah, sekarang syarat mempunyai titik stasioner itu adalah f aksen x sama dengan 0. Turunan pertamanya sama dengan 0. Itu pelajaran kita di depan tadi ya. Sehingga ini turunan pertamanya ini kita samakan dengan 0. Jadi 3x pangkat 2 ditambah 18x ditambah 15 sama dengan 0. Nah, karena di sini semua koefisien dan konstanta sama-sama kelipatan 3, sehingga kita boleh bagi 3 semua bagian. Hasilnya x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan, hasilnya x tambah 5 dikali x tambah 5, x tambah 1 kali x tambah 5 sama dengan 0. Sehingga x tambah 1 sama dengan 0 atau x tambah 5 sama dengan 0. Jadi x sama dengan minus 1 atau x sama dengan minus 5. Jadi ada dua nilai x yang kita dapatkan, yaitu minus 1 dan minus 5. Nah, sekarang kita akan mencari titik stasionernya. Yang pertama, untuk x sama dengan minus 1, ini tadi, maka kita substitusi ke persamaan kurva. Persamaan kurvanya tadi adalah fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 9x pangkat 2 ditambah 15x. Jadi semua variabel x di sini kita ganti jadi minus 1. Jadi minus 1 pangkat 3 ditambah 9 kali minus 1 pangkat 2 ditambah 15 kali minus 1. Kita selesaikan, jadi minus 1 tambah 9 kurang 15. Hasilnya minus 7. Nah, selanjutnya kita akan melihat apakah titik ini adalah titik nilai maksimum atau nilai minimum dengan mensubstitusi x sama dengan minus 1 ini ke turunan kedua dari fungsi kurva di soal. Nah, ini bukan x ya, tapi di sini minus 1. Jadi ini semua variabel x kita ganti jadi minus 1. Jadi turunan kedua minus 1 sama dengan 6 dikali minus 1 ditambah 18. Hasilnya 12. Nah, ini kan lebih besar dari 0. Nah, kalau lebih besar dari 0 berarti itu adalah nilai minimum. Ya. Selanjutnya untuk x sama dengan minus 5, maka f minus 5 sama dengan minus 5 pangkat 3. Jadi nilai x sama dengan 5 ini kita substitusi ke persamaan kurva di sini. Jadi minus 5 pangkat 3 ditambah 9 kali minus 5 pangkat 2 ditambah 15 kali minus 5. Hasilnya minus 125 ditambah 225 dikurang 75. Nah, ini sama dengan 25. Nah, sekarang kita lihat
apakah ini titik ini adalah nilai minimum atau maksimum dengan mensubstitusi X sama dengan minus 5 ke turunan kedua tadi. Jadi 6 dikali minus 5 ditambah 18. Ini minus 5 ya. Hasilnya ini minus 30 ditambah 18 sama dengan minus 12. Nah ini kan lebih kecil dari 0, sehingga ini adalah nilai maksimum. Jadi koordinat titik balik maksimumnya adalah ini minus 5,25 ya, ini minus 5,25, dan koordinat titik balik minimumnya adalah minus 1, minus 7. Nah, itu mengenai titik stasioner. Sekarang penggunaan turunan fungsi berikutnya yaitu menentukan nilai maksimum dan nilai minimum pada interval tertutup. Untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum pada interval tertutup harus ditentukan terlebih dahulu nilai stasionernya dan nilai Y sama dengan Fx di ujung-ujung interval. Kita akan lihat contohnya. Ini yang pertama, tentukan nilai maksimum dan minimum dari grafik fungsi Y sama dengan 2x pangkat 3 kurang 6x dalam interval X di mana minus 2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Nah, kita jawab. Syarat mempunyai nilai stasioner tadi adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi kita harus mencari turunan pertama dari grafik fungsi ini. Jadi ini sama dengan 2x pangkat 3 kurang 6x. Kita cari turunannya. Hasilnya 6x pangkat 2 kurang 6. Nah ini syarat mempunyai titik stasioner tadi. Y aksen sama dengan 0 atau turunan pertama sama dengan 0. Jadi ini turunannya, turunan pertamanya kita samakan dengan 0. Jadi 6x pangkat 2 kurang 6 sama dengan 0. Sekarang semua bagian ini kita bagi 6, jadi x pangkat 2 kurang 1 sama dengan 0. Nah ini bisa kita faktorkan jadi x tambah 1 kali x kurang 1. Sehingga kita dapatkan x sama dengan minus 1 atau x sama dengan 1. Jadi ada dua titik yang kita dapatkan, yaitu x sama dengan minus 1 dan x sama dengan 1. Sekarang kita lihat apakah kedua titik ini berada dalam interval yang diketahui di soal. Ini kan intervalnya minus 2 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 3. Apakah berada dalam interval ini? Ya, jadi kedua titik ini berada dalam interval. Sehingga kita ambil kedua titik ini. Selanjutnya nilai fungsi pada titik stasioner. Jadi seperti yang Bapak katakan tadi bahwa karena di sini kedua titik ini berada dalam interval sehingga kita ambil dua-duanya. Kita substitusi ini X sama dengan minus 1 ke persamaan grafik fungsi yang ada di soal. Jadi ini Y sama dengan 2X pangkat 3 kurang 6X. Ini kan Y itu sama saja dengan Fx ya. Jadi sama ini kalau kita tulis seperti ini, Fx sama dengan 2X pangkat 3 kurang 6X. Nah ini X-nya kita ganti jadi minus 1. Jadi 2 kali minus 1 pangkat 3 kurang 6 dikali minus 1. Hasilnya minus 2 tambah 6 sama dengan 4. Nah itu untuk minus 1 X sama dengan minus 1. Untuk X sama dengan 1 maka 2 dikali 1 pangkat 3 kurang 6 kali 1. Hasilnya 2 kurang 6 sama dengan minus 4. Itu nilai fungsi pada titik stasioner yang kita dapatkan di sini. Sekarang langkah kedua yaitu menentukan nilai fungsi pada ujung-ujung interval. Nah, ujung-ujung interval di sini adalah minus 2 dan 3. Jadi X-nya sama dengan minus 2 dan X-nya sama dengan 3. Kita substitusi ke persamaan fungsi yang ada di soalnya. Nah, untuk X sama dengan minus 2, maka F minus 2 sama dengan 2 dikali minus 2 pangkat 3 kurang 6 kali minus 2. Kita dapatkan minus 16 ditambah 12. Hasilnya minus 4. Nah, itu untuk X sama dengan minus 2. Sekarang untuk X sama dengan 3, maka F3 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3 dikurang 6 kali 3. Hasilnya 54 dikurang 18 sama dengan 36. Selanjutnya kita lihat keempat
hasil yang kita dapatkan ini, yaitu 4, minus 4, minus 4, dan 36. Nah, ini kan sama, jadi hanya 3 angka yang kita perhatikan, yaitu minus 4, 4, 36. Kita lihat di sini, yang paling kecil itulah nilai minimumnya, dan yang paling besar adalah nilai maksimumnya. Jadi dari keempat hasil yang kita dapatkan ini, kita simpulkan bahwa nilai maksimum sama dengan 36 dan nilai minimum sama dengan minus 4. Itu mengenai menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Ya, jadi sekian pertemuan kita pada saat ini. Kalau ada materi yang kurang dipahami, boleh ditanyakan di grup WA masing-masing. Dan materi kita ini adalah materi yang terakhir di pertemuan kita sebelum PTS. Jadi minggu depan kita akan 2 kali kita akan ulangan harian. Oke? Sekian, Tuhan Yesus memberkati.